Sore kawan pajak semua, berjumpa lagi dengan kita penyuluh KPP pertama Binjai pada sore hari yang berbahagia. Gimana Bang Dedek kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Ya, nah kawan pajak mungkin ini pertama kali ya kita tampil di podcastnya KPP pertama Binjai. Kebetulan karena kita baru mutasi kemari ya bersama teman-teman satu tim ya. Nah, perkenalkan nama saya Rafika, saya salah satu penyuluh KPP pertama Binjai dan perkenalkan juga. Ya, halo teman-teman pajak sekalian, nama saya Dede, penyuluh di KPP pertama Binjai. Nah, sore hari yang mendung ini ya, kita lihat di luar udaranya begitu mendung ya, suasananya jangan bikin kita ngantuk ya kawan pajak. Jadi kita di sini akan membahas tentang hot newsnya ya, tentang edukasi ya, SPT tahunan ya Bang Dede ya, kita tanyakan, betul. Kita perjelas nanti ya ketika materi kita sampaikan. Oke kawan pajak, ini ya saat ini kan lagi ngetren nih SPT tahunan yang akan dibahas tahun 2025 itu seperti apa. Nah, kita kupas dalam podcast kita kali ini ya kawan pajak. Nah, Bang Dede, kira-kira SPT tahunan selalu ya dibicarakan setiap tahunnya gitu ya. Iya, betul. Apa sih pentingnya SPT tahunan ini gitu sampai perlu dibicarakan setiap tahun gitu? Baik, kalau kita ngomong SPT tahunan, kita masuk ke definisinya dulu nih. SPT itu apa? SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan, yang artinya diatur dalam yang terbaru ya per 11 tahun 2025, artinya adalah surat yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya, objek dan non-objek pajaknya, serta harta dan kewajiban wajib pajak, seperti itu. Nah, sebenarnya SPT tahunan ini ada dua jenis KPK. Iya, KPK ada dua jenis. Yang pertama SPT masa, yang kedua SPT tahunan. Nah, SPT masa ini berarti kewajibannya disampaikan setiap masa. Masanya. Sementara yang kita bahas kali ini kan SPT tahunan nih. Berarti SPT tahunan yang disampaikan setiap tahunnya bagi wajib pajak. Kenapa wajib? Karena memang salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang terakhir itu yaitu Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, dan aturan pelaksanaannya tadi per 11 tahun 2025 tadi Kak. Oke, nah SPT tahunan kita cerita untuk setiap tahun ya Bang Dede ya. Nah, Betul. SPT tahunan itu banyak jenisnya juga kan Bang Dede ya. Apa aja kira-kira Bang Dede? Iya, SPT tahunan itu sebenarnya ada dua ya Kak Vika juga. SPT tahunan untuk orang pribadi dan SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Nah, itu masing-masing itu beda ketentuannya Kak Vika, formulirnya juga beda. Nah, kalau kita bahas SPT tahunan ini kan sebenarnya ada perbedaan nanti nih antara 2024 ke bawah dan 2025 ke atas. Untuk 2024 ke bawah kita kan pakai sarananya DJP online ya. Nah, saya dengar tuh ada aplikasi baru ya Bang Dede ya. Kira-kira apa tuh Bang Dede? Nah, benar Kak Vika. Untuk tahun 2025 nanti ini pelaporan SPT tahunan yang akan diselenggarakan mulai Januari 2026 itu sudah menggunakan aplikasi baru, yaitu sistem inti administrasi perpajakan, atau yang ramah didengar oleh kawan pajak semua namanya sekarang Cortex. Seperti itu Kak Vika. Nah, Cortexnya lagi hot news ya, apalagi Menteri Keuangannya viral ya menceritakan tentang Cortex ya. Oke Bang Dede, nah untuk kan ada juga ya kenapa kita nggak ngelapor SPT tahunan, sanksinya itu ya Bang Dede ya? Betul, ya salah satu tadi bentuk kewajiban dari pelaporan SPT tahunan. Nah, dampak atau konsekuensi jika tidak melaporkan atau telat melaporkan, ada dendanya Kak Vika. Untuk orang pribadi itu dendanya adalah 100.000 per keterlambatan, sementara untuk wajib pajak badan jika telat atau tidak tidak menyampaikan SPT, dendanya Rp1.000.000. Jadi kita harus waspada ya Bang Dede ya terhadap ini ya jatuh temponya pelaporan ya. Benar. Oke, kalau pelaporan SPT orang pribadi itu ya di tanggal berapa Bang Dede? Oh ya, baik. Untuk pelaporan SPT tahunan ini kan pasti ada batas waktunya ya. Untuk orang pribadi adalah paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Nah, sementara untuk wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Jadi misal untuk tahun 2025 nanti berarti batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi itu Kak Vika tanggal 31 Maret 2026 untuk orang pribadi, sementara untuk badan 30 April. Iya ya, jadi setiap tahunnya baik pribadi maupun badan kawan pajak harus aware gitu ya. Kira-kira apakah sudah lewat masa atau tidak. Oke.
Sekarang kita beralih lagi ke aplikasi yang baru, yang hotness ini ya, Cortex ya Bang Dede ya. Betul. Nah, aplikasi Cortex ini seperti apa sih Bang Dede? Kenapa sih sampai hot gitu ceritanya? Gitu. Iya benar, karena aplikasi Cortex ini kan sebenarnya baru terbit ya, baru saja launching di 1 Januari 2025 yang merubah seluruh tata cara penyampaian kewajiban perpajakan untuk semua kalangan wajib pajak. Yang dulunya kita masih pakai DJP online dan aplikasi-aplikasi lain yang terpisah. Nah sekarang jadi satu nih, dipermudah menjadi satu kesatuan di Cortex ini. Nah keunggulannya apa? Semua data-data yang ada kan nanti kawan pajak ini kan kalau bertransaksi dengan wajib pajak kan ada diterbitkan bukti potong nih Kak Ika. Nah di Cortex ini semua datanya sudah terprepopulated. Jadi kawan pajak semua nanti saat melaporkan SPT tahunan data-datanya itu udah ada selama tahun berjalan seperti itu. Berarti, jadi nggak susah lagi untuk menginput satu-satu. Dulu kan waktu masih pakai DJP online kita nginput satu-satu tuh bukti potongnya satu. Nah sementara di Cortex ini semua sudah terprepopulated. Jadi banyak kemajuan dengan aplikasi baru ini ya Bang Dede ya. Sudah dipermudah. Jadi kawan pajak jangan takut, ini makin lebih baik lagi aplikasi kita ke depannya. Bahwasanya dengan Cortex semua jadi mudah ya Bang Dede ya. Betul, diharapkan seperti itu Kak Ika. Nah, teringatnya kawan pajak juga nanya-nanya nih Bang Dede, dari 2024 ke 2025 ada migrasi data atau sistem baru nih. Kenapa sih harus pindah? Banyak yang bilang, kenapa sih harus harus pindah ke sistem baru katanya kita. Itu kenapa ya Bang Dede ya? Iya, kita balik lagi ke tujuan semula Cortex ini dibuat atau sistem inti administrasi perpajakan yang baru ini dibuat. Yang pertama ya untuk kepastian data, untuk kepastian hukum dan untuk mempermudah para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing seperti itu. Nah, aplikasi yang lama mereka biasa sebut ini DJP online nih Bang Dede ya. Nah, iya. nanti kan ada SPT tahunan ya. Apakah masih dipakai nggak DJP online itu Bang Dede? Ya, kalau sekarang melihat kondisi sekarang karena memang sudah ditetapkan di PMK 81 tahun 2024 bahwa setiap laporan SPT nanti sudah wajib menggunakan Cortex. Iya betul, sistem yang baru. Untuk tahun yang ke depan ya Bang Dede, 2025 ke atas ya. Kalau 2025 ke bawah gitu masih pakai ya DJP online. Kalau untuk tadi kan udah saya sampaikan Kak Pika. Untuk tahun 2000 kewajiban perpajakannya itu di-cut di 2024. 2024 ke bawah kita pakai sistem yang lama atau yang kita sebut dengan legacy. Itu nanti banyak sebenarnya aplikasinya, sarana aplikasinya. Ada DJP online, kalau untuk PPN ada web e-faktur. Nah, sementara untuk SPT kewajiban perpajakan di 2025 ke atas kita sudah pakai Cortex semuanya. Jadi kawan pajak jangan takut, NPWP lama kawan pajak itu masih dipakai karena disimpan 5 tahun ya, Bang Dede ya, 5 tahun ke bawah ya. Apa nih? Masih dipakai. Kalau NPWP berlaku seumur hidup Kak Ika. Berlaku seumur hidup. Selama kawan pajak semua sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, nah itu NPWP-nya berlaku seumur hidup. Nah, cuman perbedaannya adalah sejak tahun 2025 kita pakainya NPWP 16 digit. Maka untuk orang pribadi itu sekarang sudah menggunakan NIK. Maka waktu tahun 2024 itu kita padankan NIK kawan pajak semua dengan NPWP yang terdaftar. Nah, jadi 2025 ini sarana administrasi perpajakannya menggunakan NIK KTP. Sementara untuk wajib pajak badan tidak perlu memadankan karena sudah otomatis nanti beralih ke NPWP 16 digit, ada tambahan 01 di depannya, ada tambahan angka 01 di paling depan NPWP-nya. Berarti jadi aplikasi Cortex ini Bang Dede kita menggunakan NPWP 16 digit. Betul, ya. NPWP 16 digit sudah tidak digunakan. NPWP 15 digit. Nah, kawan pajak hanya pakai di 2024 ke bawah. Betul. Gitu ya. Nah, terkait dengan Cortex Bang Dede, katanya Cortex ini spesial gitu. Di bagian mana sih spesialnya gitu? Ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi Kak Ika, semua datanya itu terprepopulated. Jadi, semua histori perpajakan yang dijalankan di tahun berjalan, nanti saat mau melaporkan SPT tahunan, semua datanya itu udah tersedia di situ. Satu, yang kedua, dia hanya single apps lah kita bilang, dia super apps yang dimana semua kewajiban perpajakannya itu menggunakan hanya satu website saja, Cortex. Dan canggihnya Cortex ini merupakan website. Kalau dulu kita pakainya kan banyak nih aplikasi perpajakan, ada namanya web faktur dimana di situ menerbitkan faktur pakai aplikasi tersendiri, pelaporannya juga menggunakan web e-faktur. SPT tahunan dulu kita pakai DJP online. Untuk melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi usahawan kita pakai yang namanya aplikasi e-form.
di mana aplikasinya terpisah-pisah. Sementara di Cortex ini kita gabungkan menjadi satu. Jadi kawan pajak bisa dibuka di mana saja selama memiliki perangkat yang bisa mengakses website dan internet, seperti itu, Kak Ika. Jadi benar-benar Cortex ini membuat yang segala usia jadi mudah itu Bang Dede Iya, ya. betul. Bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kapan saja, dan satu aplikasi doang Satu, gitu ya. iya, Jadi benar. kawan pajak tuh nggak bingung lagi menyimpan password dengan berbagai macam aplikasi Iya, yang ada. betul, Kak Ika. Itulah kelebihan dari Cortex yang sedang hit saat ini. Nah, kawan pajak sendiri sudahkah mengaktifasi akun Cortexnya gitu ya? Nah, teringatnya Bang Dede, Cortex itu aplikasi baru. Apakah sulit nggak login ke dalam? Enggak, kalau kawan pajak semua sudah pernah mengakses DJP online, tentu saja tidak sulit untuk mengakses akun Cortex. Nah, cukup melakukan cukup mengklik menu lupa kata sandi. Nanti akan dikirimkan link reset password yang digunakan untuk dapat login ke dalam akun Cortex untuk orang pribadi tersebut. Nah, sementara yang belum pernah mengakses DJP online sebelumnya, ya bisa dari menu aktivasi akun, atau kawan pajak semua dapat langsung datang ke kantor pajak terdekat. Nah, ini mudahnya satu lagi Cortex ini. Kawan pajak semua tidak terbatas di KPP terdaftar. Untuk melakukan sarana administrasi perpajakan bisa langsung ke kantor pajak terdekat. Misal nih kan kayak saya, misalnya orang asli Binjai, tapi saya jauh nih lagi Kerjanya. pergi. Ya, misalnya saya lagi bepergian ke Bali. Nah, saya kan nggak mungkin kan kalau ada keperluan mendesak balik ke Binjai. Nah, saya cukup datang ke kantor pajak terdekat di mana domisili saya saat itu berada. Cortex mempermudah dengan cara seperti itu. Jadi bisa akses di mana aja kawan pajak dengan satu sandinya ya. Betul. Bisa buka berbagai macam kebutuhannya kawan pajak nih. Mau akses PPN kah ya? Iya. Mau akses bukti potong kah? Semua ada di aplikasi Cortex itu sendiri ya kawan pajak ya. Betul. Nah, kawan pajak kira-kira kawan pajak kalau misalnya nih kawan pajaknya lupa sandi atau ya lupa sandi tadi, langsung linknya masuk ke ini emailnya masing-masing ya. Kalau nih, datanya tidak sesuai, gimana tuh? Kalau datanya tidak sesuai, misalnya nih Kak Ika, emailnya itu berbeda nih, yang terdaftar di database kita, sementara yang terdaftar di handphone kawan pajak atau di device kawan pajak semua sendiri Udah itu berbeda, ganti HP misalnya atau ganti emailnya lupa. Nah, kawan pajak tadi bisa seperti saya sampaikan, bisa langsung ke kantor pajak terdekat untuk melakukan perubahan data, baik itu perubahan email, perubahan alamat, ataupun perubahan nomor handphone. Bisa nggak diwakilkan Bang Dede? Kalau diwakilkan, kita balik lagi ke PMK 81 tadi, kawan pajak yang bisa mewakilkan atau mengkuasakan hanya orang-orang tertentu yang diatur dalam PMK tersebut. Kalau untuk orang pribadi tentu saja keluarga yang terdapat di dalam satu kakaknya. Berarti harus bawa kartu keluarga. Betul, juga, dan Bang surat Dede ya? kuasa. Surat kuasa juga ya kawan pajaknya, jangan lupa dibawa kalau data kawan pajak itu berbeda dengan database-nya kita. Betul. Gitu ya. Ya. Terus kalau ini Bang Dede gimana ya? Untuk aktivasi sudah. Nah, untuk dia melakukan pelaporan SPT. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan sebenarnya ada dua sarana nih Kak Ika. Bisa manual, bisa melalui elektronik. Untuk manual tadi tapi hanya diperbolehkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak pernah menyampaikan SPT tahunan secara elektronik sebelumnya. Misal kawan pajak ini udah terdaftar Masih ada lama. manual, Bang Dede? Masih boleh, masih model KIK. Di PMK 81 diatur di mana aturan pelaksanaannya itu diatur di Per 11 bahwa untuk orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama, hanya Pratama ya kawan pajak. Kalau kawan pajak semua terdaftar di Madya atau di wajib pajak besar nggak bisa. Hanya di KPP Pratama dan belum pernah melaporkan SPT tahunan secara elektronik masih diperbolehkan melakukan pelaporan SPT-nya secara manual dengan cara bisa datang langsung ke kantor pajak dan menyerahkan formulir SPT-nya atau bisa dikirim melalui pos. Sementara cara kedua adalah elektronik. Elektronik ini pun ada dua caranya, bisa melalui aplikasi kita yaitu Cortex tadi atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan yang sudah terintegrasi dengan Cortex tersebut atau sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang manual itu Bang Dede, formulirnya apakah sama seperti tahun 2024? Tentu saja beda Kak Ika, karena di PMK 81 dan di Per 11 ini kita formulirnya sudah baru.
berbeda dengan formulir tahun 2024 ke bawah. Ada formulir tersendiri karena untuk orang pribadi sudah tidak lagi ada kriteria sederhana, sangat sederhana dan usahawan. Semua sama di satu form. Jadi single form nanti kawan pajak di Cortex ini. Jadi hanya ada SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Tidak ada lagi untuk orang pribadi yang dipisah-pisah. Jadi nanti di per 11 sudah disediakan bentuk formulir barunya seperti apa. Kawan pajak sekalian nanti dapat mendownload atau nanti mungkin di channelnya Instagram atau di pajak.go.id nanti disediakan formulirnya. Kawan pajak bisa download di situ nanti. Nah, kawan pajak kan jelas ya bahwasanya dengan Cortex itu memudahkan ya. Jadi hal-hal yang dulu ribet ya, sekarang jadi mudah. Kawan pajak seperti dalam hal formulir aja. Biasanya ada 3 untuk SPT tahunan orang pribadi, sekarang disingkat jadi hanya pribadi dan badan ya. Ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak jangan bingung lagi menggolong-golongkan kawan pajak itu kriteria 1770S atau SS atau usahawan ya. Usahawan. Nah, kawan pajak cukup mendownloadnya saja apabila kawan pajak mau memasukkan SPT secara manual. Nah, itu pun ada syaratnya. Belum pernah menyampaikan secara elektronik sebelumnya ya, mungkin aja itu ke kategori kriterianya orang tua ya yang biasanya nggak biasa dengan teknologi. Kemajuan teknologi dipermudah di Cortex, bisa masukkan secara manual. Ada syaratnya kawan pajak ya, nggak semua kawan pajak boleh masukkan secara manual. Nah, untuk yang ini gimana ya, dengar cerita di luar ya Bang Dede ya, katanya Cortex itu ada error, katanya sering error. Kalau masalah sistem Cortex ini kan adalah suatu aplikasi Kak Ika yang baru di launching di 2025. Tentu saja masih banyak proses-proses perbaikan dan peningkatan atau pengembangan aplikasinya. Kalau error ya wajar saja, namanya aplikasi baru Kak Ika ya. Kan kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Aplikasi yang lama seperti DJP online saja masih bisa terjadi error, apalagi ini aplikasi baru yang baru dikembangkan dan baru di launching di 2025. Untuk error itu berarti kan hanya semata-mata karena ada proses upgrade atau pengembangan. Jadi intinya kalau soal error mungkin kawan pajak tuh maklum ya kawan pajak, karena semua aplikasi yang pernah kita punya ya beragam-ragam itu hanya diakses dalam satu aplikasi di Cortex. Jadi ini istilahnya ini transisi ya Bang Dede ya, dari 2024 itu ke 2025. Jadi kawan pajak nggak usah risau ya. Kalaupun error ya bisa dicoba secara berkala ya Bang Dede ya. Iya benar. Kalaupun error bisa dicoba berkala, ataupun kalau tidak bisa nanti kawan pajak bisa melaporkan ke kantor pajak terdekat. Nanti kantor pajak terdekat bantu untuk eskalasi ke pusat. Seperti apa permasalahan errornya nanti akan diselesaikan oleh pusat, seperti itu Kak Ika. Intinya walaupun ya kawan pajak mungkin mengalami banyak error saat ini, mungkin itulah proses ya Bang Dede ya. Proses menjadi aplikasi yang terbaik ya, yang akan kita banggakan suatu saat nanti. Itu aplikasi paling canggih di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya Bang Dede ya. Nah, teringat nih Bang Dede, kan tadi ada tanda tangan digital. Iya benar. Itu seperti apa Bang Dede? Benar. Jadi kawan pajak sekalian, kalau dulu kan tidak ada namanya tanda tangan ya, kecuali untuk SPT Masa. Mungkin SPT Masa kita itu menggunakan sertifikat elektronik. Nah, di 2025 ini kita ada yang namanya sertifikat elektronik atau tanda tangan digital, atau yang biasa kita sebut dengan Paspres. Kawan pajak ini hanya untuk orang pribadi ya. Orang pribadi bisa mendaftarkan tanda tangan digitalnya melalui akun Cortex tersebut. Nah, kita sebenarnya ada banyak medianya ya, cuman yang umum dipakai adalah kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak atau yang kita sebut dengan KUDJP. Nah, itu saat pertama kali login akun Cortex, kawan pajak diwajibkan untuk mendaftarkan tanda tangan digitalnya tersebut. Nah, atau kalau bahasa umumnya kita bikin Paspres lah. Jadi semua nanti aktivitas kita pada akhirnya kan saat kita mau upload atau mau kirim pelaporannya, kita harus menginput tanda tangan digital tersebut. Gitu Kak Wika. Jadi kan pajak, kalau kan pajak bisa katanya ini sandi gabungan dari passwordnya itu Bang Dede agak sulit tuh katanya. Oh iya, kalau untuk tingkat kekuatannya tuh paling ini ya. Iya, benar Kak Ika. Jadi untuk kawan pajak yang ingin membuat baik itu kata sandi ataupun tanda tangan elektronik atau kita sebut Paspres. Nah, sebenarnya bisa disamakan nih. Paspres sama tanda tangan elektronik, kawan pajak punya kewenangan untuk membedakan atau menyamakan. Nah,
Tapi untuk keamanan ada aturan ketentuan yang berlaku untuk membuat tanda tangan elektronik maupun password tersebut, yaitu dengan kriteria minimal 8 karakter atau 8 digit, harus ada huruf besar atau huruf kapital, harus ada huruf kecil, harus ada angka, dan harus ada simbol. Jadi akan lebih sulit untuk terjadinya pembajakan atau pembobolan password seperti itu. Jadi kawan pajak ya, kekuatan dari password yang dibentuk kawan pajak sendiri itu memang kategori strong, high strong ya. Iya. Jadi ya itulah tingkat kesulitan ini. Sangat kuat kekuatannya. Iya. Jadi kawan pajak saya sarankan kalaupun memang kita tipe-tipe pelupa ya, mungkin bisa dicatat ya. Iya. Karena mengulang-ulang sandi ya, kalau lupa sandi bolak-balik tuh sulit ya kawan pajaknya. Iya. Jadi saran saya sih ditulis ya sandinya, diingat-ingat ya. Iya. Oke, Bang Dede. Nah ini tadi kan ceritanya Cortex itu apa ya, untuk badan gimana Bang Dede? Nah banyak kawan pajak itu kepengen tahu gitu. Iya. Apakah kita dari KPP Binjai nanti ada solusi gitu, entah mengadakan SPT tahunan, sosialisasi. Jadi kan sebenarnya karena ini hal baru ya Kak Ika ya, penyampaian SPT tahunan nanti kan sesuatu yang baru. Nanti kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk konsultasi langsung, atau kita juga sedang marak nih, kita mau membuat kelas pajak untuk tutorial penyampaian SPT tahunan melalui Cortex ini Kak Ika, yang akan kita jalankan mulai akhir bulan ini Kak Ika. Jadi nanti kawan pajak boleh hadir ke kantor pajak mana saja, mendaftarkan diri untuk ikut kelas pajak, atau bisa konsultasi langsung ke helpdesk masing-masing kantor pajak terdekatnya. Benar, kawan pajak nanti di sana diarahkan ya mengisi absensi ya. Jadi kita tahu nih kawan pajak mau datang nih ya, absensinya hari apa aja tuh Bang Dede? Kalau kawan pajak semua ada di domisili Binjai, maka kita di sini kebetulan kita buat kelas pajaknya setiap hari Senin dan setiap hari Kamis setiap minggunya kawan pajak, kecuali hari libur ya. Nah, kita Senin dan Kamis di jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kawan pajak dipersilakan untuk datang ke kantor pajak Binjai yang berdomisili di Binjai, seperti itu. Nah, kawan pajak, jadi kita memfasilitasi nih biar kawan pajak tuh lebih kenal, lebih dekat dengan Cortex ya. Apalagi nanti SPT tahunan 2025 pelaporannya pihak Cortex juga ya kawan pajak ya. Iya. Nah, juga kawan pajak juga ingat ya, kalau kami mengadakan sosialisasi nanti edukasi pelaporan SPT tahunan melalui Cortex itu setiap hari Senin dan Kamis. Ingat aja puasa Senin Kamis kawan pajak ya. Iya. Nah, jadi kawan pajak bisa datang ke ini ya, ke KPP pertama Binjai setiap hari Senin Kamis pukul 9 ya mulainya ya. Bisa kita kumpul di situ ya, membahas tentang SPT tahunan baik orang pribadi maupun SPT tahunan badan gitu kawan pajak ya. Nah, kira-kira apa lagi mau kita bahas nih Bang Dede? Kayaknya udah habis Kak Ika. Udah cukup lama kita di sini nih. Emang ada lagi yang mau kita bahas? Kayaknya untuk covernya Cortex ya, pengenalan tentang Cortex cukup sampai di sini aja Bang Dede. Iya, nanti kalau ada waktu lagi kita sambung lagi podcast yang berikutnya. Iya benar. Atau kawan pajak kalau mau datang ke kantor pajak Binjai, kita persilakan untuk konsultasi baik itu terkait aturan SPT tahunan ini ataupun masalah-masalah lain Kak. Oh, satu lagi kawan pajak saya lupa memberitahu, kalau datang kemari untuk SPT tahunan silakan bawa laptop juga ya kawan pajak ya, karena sangat diperlukan untuk akses Cortex secara mandiri ya gitu Bang Dede ya. Mungkin itu aja podcast kita sore hari ini. Terima kasih kawan pajak sudah stay tune di sini ya di KPP pertama Binjai. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Dede atas kehadirannya. Terima kasih untuk teman-teman kawan pajak ya yang hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.